Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan nggak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang nggak ada, dan bikin banyak industri pusing nggak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara Corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi Corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis ngelihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatesin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita mesti mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu hancur-hancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap ngelewatin 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal ngelonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya, tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas ngelihat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah, dan ujung-ujungnya pada nggak bisa ngelunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Ya, bayangin aja, padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, kita semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung pada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Jadi di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan ngeliat ini semua sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka. Berbagilah informasi yang nyata dan bermanfaat. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita.
Sediakan perhatian, bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu tentunya, bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.